Polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, bertumbuh di era kenormalan baru. Konteks polisi lalu lintas di era kenormalan baru sebagai polantas yang presisi, ini dapat ditunjukkan bahwa polisi lalu lintas bekerja dengan profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Terus bertumbuh artinya melakukan banyak hal inovasi, kreativitas, dan juga mengatasi berbagai permasalahan di era pandemi ini. Sehingga yang dilakukan, kita tetap menunjukkan sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan yang diimplementasikan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan juga memberikan pelayanan yang prima kepada publik yang berkaitan dengan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Semua ini dilakukan dengan berbagai hal yang dilakukan oleh Korlantas bersama jajarannya dengan membangun smart policing, baik yang berkaitan dengan conventional policing, e-policing atau electronic policing sebagai model pemolisian di era revolusi industri 4.0 dan forensic policing. Di era kenormalan baru banyak hal yang berkaitan dengan dilakukan baik secara operasional yang sifatnya rutin atau khusus dan juga kontingensi. Semua ini dibangun agar masyarakat terus dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh sebab itu, maka pembangunan suatu sistem atau suatu program yang berkaitan dengan implementasi amanat undang-undang lalu lintas, polisi lalu lintas membangun berbasis kepada IT pada road safety policing atau pemolisian pada bidang lalu lintas yang berkaitan dengan edukasi. Kita mengembangkan menjadi literasi road safety, berkaitan dengan engineering atau rekayasa lalu lintas. Kita juga mengembangkan yang berkaitan dengan upaya-upaya kajian-kajian, baik kajian yang berbasis wilayah seperti perbatasan, tol, pariwisata, atau kaitannya dengan kawasan industri, masalah smart city, dan lain sebagainya. Dan kita juga mengkaji fungsional, seperti apa fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sistem transportasi angkutan umum. Dan kita juga mengembangkan kajian-kajian untuk transportasi yang futuristik, yang berkaitan dengan autonomous vehicle, kaitannya dengan LRT dan juga MRT, dan satu sistem-sistem kendaraan yang berbasis kepada sistem pengelolaan secara daring atau secara virtual. Konteks ini juga akan dikembangkan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum ini di era digital tentu dibangun dengan e-sidik, elektronik penyidikan, dan juga kaitannya dengan E3, Electronic Traffic Law Enforcement, untuk penegakan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Semua ini akan ada digital recordnya yang dikembangkan pada Traffic Attitude Record dan the Merit Point System. Konteks yang selanjutnya adalah dengan mengembangkan dan membangun registrasi dan identifikasi di bidang pengemudi maupun kendaraan bermotor. Untuk pengemudi kita membuat Safety Driving Center yang berkaitan dengan sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. Dan juga kaitannya dengan registrasi identifikasi kendaraan bermotor ini kita mengembangkan dan membangun dengan Electronic Registration and Identification. Dan ini semua berbasis kepada ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Dan semua ini akan juga berkaitan dengan sistem dan pola atau model e-policing pada fungsi lalu lintas. Maka standarnya kita juga membangun pusat K3I sebagai back office yang berisi application dan network yang berbasis artificial intelligence dan internet of things untuk membangun suatu algoritma. Yang algoritma road safety ini merupakan infografis, info statistik, info virtual yang bisa diakses real time, on time, dan anytime. Semua ini tentu akan berkaitan dengan banyak hal, tentu dengan keselamatan. Maka sistem dari pusat K3I ini akan dikembangkan untuk mendukung RUNK. Maka ini dibangun dengan model TMC untuk mendukung Road Safety Management atau Traffic Management Center sebagai pendukung dari Road Safety Management. Dan ERI atau ERI tadi yang dibangun adalah untuk mendukung safer vehicle atau kendaraan yang berkeselamatan, dan Safety and Security Center yang dibangun juga untuk
mendukung safer road atau jalan berkeselamatan. Dan berkaitan dengan SDC tadi untuk mendukung safer road users atau pengguna jalan yang berkeselamatan, dan juga intelligent traffic analysis untuk mendukung dari program Polres. Nah, semua ini pada pusat K3I. Yang selanjutnya adalah kita mengembangkan yang berkaitan dengan analisa dampak lalu lintas, karena analisa dampak lalu lintas ini sangat penting dan kita semua memahami bahwa di dalam kajian dan penelitian maka ada traffic accident analysis ini untuk membantu sistem proses penegakan hukum, dan ada suatu kajian secara ilmiah yaitu traffic accident research center untuk mendukung pengajian masalah keselamatan, masalah kecelakaan lalu lintas, dan tentu akan dikembangkan lagi menjadi road safety research and development. Sejalan dengan hal ini, maka kami juga untuk melakukan banyak hal yang berkaitan dengan traffic board atau kemitraan, karena di dalam membangun kemitraan ini perlu ada dukungan dari para pemangku kepentingan. Sinergitas antar pemangku kepentingan ini menjadi sangat penting bagaimana membangun atau mengimplementasikan amanat undang-undang yang bisa mencapai tujuan road safety. Selanjutnya adalah kita untuk melakukan Korwas PPNS, koordinator dan pengawasan untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum pegawai negeri sipil. Nah, tentu ini konteks PPNS yang berkaitan dengan spesifikasi, kaitan dengan teknologi, dan pada ruang atau tempat tertentu. Semua konteksnya adalah pada pencapaian tujuan road safety. Nah, konteks ke-8 hal ini, maka ke depan kita memikirkan bahwa pendekatan road safety policing atau polisi dalam menangani lalu lintas memikirkan bahwa secara filosofis yang mengatakan bahwa lalu lintas ini urat nadi kehidupan, refleksi budaya bangsa, dan terpentingkan modernitas. Kita juga mengkaitkan dengan geopolitik dan geostrategis karena ini kaitan dengan kebangsaan, dengan NKRI, dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita juga melihat secara sosiologis, melihat masyarakat Indonesia yang majemuk ini untuk dibangun menuju masyarakat yang multikultural. Kita memikirkan tentang globalisasi, kaitan dengan pengembangan sistem-sistem transportasi yang ada sekarang, tentu akan berkaitan dengan seperti BRI, Belt Road Initiative, atau sistem-sistem yang terhubung dengan sistem lain, atau cara-cara yang visioner atau futuristik ke depan yang dibangun dengan cara-cara elektronik atau berbasis secara virtual. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pelayanan kepada publik, karena polisi ini tentu memberikan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan kemanusiaan, pelayanan hukum, pelayanan administratif, dan informasi ini saling terkait, karena semua pelayanan kepolisian ini wujud ada bagian dari 6 hal yang bisa ditujukan kepada masyarakat, karena ini merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan road safety. Dan selanjutnya kita pendekatannya juga melihat secara modern, maka berbasis IT ini kita membangun dengan pola atau dengan cara yang berkaitan dengan sistem online atau yang saling terhubung, maka back office, application, dan network yang berbasis pada artificial intelligence dan internet of things ini sangat penting. Dan kita juga melihat secara operasional, karena polisi di dalam mengembangkan operasional ini akan juga mengimplementasikan smart policing. Jadi katakan bahwa conventional policing, e-policing, dan forensic policing. Nah, semua ini baik yang sifatnya rutin, khusus maupun kontingensi. Dan tentu kita juga akan melihat secara yuridis, karena yuridis ini kita melihat bahwa polisi menegakkan hukum adalah membangun peradaban, karena polisi menegakkan hukum di bidang lalu lintas untuk menyelesaikan permasalahan secara beradab, untuk mampu mencegah agar jangan terjadi masalah lalu lintas yang lebih luas. Yang kedua, memberikan perlindungan, pengayuman, pelayanan kepada pengguna jalan yang terganggu atau sebagai korban, atau juga para pencari keadilan. Dan kita juga mengupayakan agar penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian juga merupakan bagian upaya membangun budaya tertib, serta kita semua memikirkan bagaimana agar lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar ini merupakan juga suatu edukasi dan ada kepastian untuk menatanya. Sistem-sistem ini semua dibangun berbasis kepada model atau grand strateginya, dan tentu disiapkan bagaimana untuk aturan, baik itu payung hukum sampai kepada SOP sebagai pedoman dan acuan. Dan satu lagi, kita juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mengawalinya, karena kita harus profesional, cerdas, bermoral, dan modern tadi. Nah, pada sistem-sistem ini kita juga selain mengembangkan ini juga berkaitan dengan pengembangan literasi road safety coaching, intelligent road safety media management, dan kita melakukan banyak hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk membangun semua kaitan dengan smart city. Dan sistem-sistem ini semua terpadu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mengatakan polantas yang presisi,
yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, dan kita membangun tetap tangguh artinya mampu mengatasi berbagai hal, tetap bertumbuh di era kenormalan baru. Maka di dalam kita membangun ini juga bersama jajaran baik di tingkat Polda maupun di tingkat Polres untuk adanya suatu sistem-sistem pelayanan yang terpadu dan prima ini menuju One Gate Service System untuk road safety dan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ini semua yang berkaitan bagaimana polisi lalu lintas senantiasa berupaya untuk terwujud dan terpelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, terbangunnya budaya tertib berlalu lintas, meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan terbangunnya pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Sehingga semua ini saling terpadu, dan ingat, keselamatan adalah yang pertama dan utama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, dan keselamatan untuk kemanusiaan.